Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya akan membuat video edukasi bagi kalian semua yang berjudul pengenalan mesin milling. Apa sih mesin milling itu? Mesin milling adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk memotong atau membentuk benda kerja dengan menggunakan alat potong yang berputar yang disebut cutter. Mesin ini sangat umum digunakan dalam industri manufaktur karena kemampuannya dalam menghasilkan bentuk yang kompleks dengan tingkat presisi yang tinggi. Prinsip kerja mesin milling adalah memutar alat potong sementara benda kerja dijepit yang digerakkan secara perlahan menuju cutter. Proses pemotongan terjadi ketika cutter menyentuh permukaan benda kerja yang mengikis material sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Nah, mesin milling memiliki beberapa jenis. Apa sih jenis-jenisnya? Di sini saya menyantumkan 3. Yang pertama, mesin milling horizontal, yang dimana posisi spindle sejajar dengan meja kerja. Yang kedua, mesin milling vertikal, dimana spindle tegak lurus terhadap meja kerja. Sedangkan yang ketiga, mesin CNC milling, yaitu mesin yang dikendalikan oleh komputer atau menghasilkan produk dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Adapun komponen-komponen utama mesin milling meliputi 1. Spindle. Spindle itu sebagai alat tempat pemasangan cutter. Yang kedua, meja kerja untuk menempatkan benda kerja. Yang ketiga, cutter sebagai alat pemotong. Yang keempat, motor penggerak yang memberikan tenaga putaran. Dan yang kelima, sistem pengontrol, terutama pada mesin CNC. Kelebihan mesin milling antara lain mampu menghasilkan berbagai bentuk slot, roda gigi hingga permukaan datar maupun melengkung. Namun, mesin ini juga memerlukan operator yang terampil serta perawatan yang rutin agar tetap bekerja dengan optimal. Nah, kesimpulannya adalah mesin milling merupakan alat penting dalam dunia industri yang digunakan untuk proses pembentukan material dengan presisi tinggi dan fleksibilitas yang luas. Nah, untuk APD pada pekerja mesin milling, selain itu jenisnya penting juga mengacu pada standar nasional Indonesia atau dalam kurung SNI agar perlindungannya sesuai standar keselamatan kerja di Indonesia. Berikut penjelasannya. APD untuk mesin milling plus standar SNI. Yang pertama, kacamata pelindung atau safety glasses. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melindungi mata dari serpihan logam dan percikan. Untuk standar SNI-nya sendiri itu menggunakan ISO 12312 strip 1 dalam kurung pelindung mata. Nah, catatannya di industri juga sering mengacu ke standar ANSI Z87.1 sebagai pembanding. Yang kedua, pelindung wajah atau face shield. Fungsinya untuk melindungi seluruh wajah dari serpihan besar. Untuk standar SNI-nya sendiri itu menggunakan ISO 16321 dalam kurung pelindung mata dan wajah. Yang ketiga, masker atau respirator. Fungsinya untuk melindungi dari debu dan partikel logam. Untuk standar SNI-nya sendiri itu pada SNI 8224 per 2016 dalam kurung alat pelindung pernapasan. Yang keempat, pelindung telinga atau air plug atau air muff. Fungsinya mengurangi kebisingan mesin. Untuk standar SNI-nya sendiri itu menggunakan ISO 4869 atau dalam kurung pelindung pendengaran. Yang kelima, sepatu safety. Fungsinya untuk melindungi kaki dari benda jatuh dan benda tajam. Untuk standar SNI-nya sendiri itu menggunakan ISO 20345 per 2011 dalam kurung sepatu keselamatan. Yang keenam, pakaian kerja atau dalam kurung wear pack atau coverall. Fungsinya melindungi tubuh dan mencegah tersangkut mesin. Standar umumnya mengacu pada SNI ISO 13688 atau dalam kurung pakaian pelindung umum. Yang ketujuh adalah sarung tangan. Fungsinya melindungi tangan saat handling benda kerja. Untuk standar SNI-nya sendiri menggunakan ISO 21420 atau dalam kurung sarung tangan pelindung. Nah, di sini ada catatan penting nih teman-teman. Apa sih
Catatan pentingnya adalah tidak digunakan saat mesin milling sedang berputar. Nah, untuk catatan penting keselamatan itu ada 3 poin di sini. Yang pertama, pastikan semua APD memiliki label SNI yang asli. Yang kedua, gunakan APD sesuai kondisi kerja atau dalam kurung, tidak semua dipakai bersamaan setiap saat. Yang ketiga, APD harus dalam kondisi baik atau tidak rusak. Demikian penjelasan dari kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.